Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, Yesus. Oke, semangat belajar untuk hari ini ya. Untuk tematik kita masih pada tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan di subtema yang kedua tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dan hari ini kita akan masuk pada pembelajaran yang keempat, kelima, dan keenam. Untuk itu anak-anak, fokus belajar kita tentang manfaat makanan dan olahraga untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Yang berikut kita juga akan belajar tentang pola hidup sehat, dan yang terakhir kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Nah anak-anak, sekarang Miss Rani minta semua perhatikan di halaman 68 di buku tematik 3A halaman 68. Sudah dapat anak-anak? Ya, di sini ada gambar-gambar yang berkaitan dengan makanan kesukaan Manda, Maula, dan juga Edo. Nah, kita lihat sama-sama ya anak-anak. Makanan kesukaan Manda adalah bakso, puding susu, dan gado-gado. Makanan kesukaan Maula adalah lemper ayam, nugget ayam, dan juga susu. Sedangkan makanan kesukaan Edo adalah es cendol, es krim, dan juga bubur kacang hijau. Nah anak-anak, apakah makanan kesukaan Manda, Maula, dan Edo sama? Iya, tidak sama ya anak-anak. Nah sekarang Miss Rani mau tanya, apakah anak-anak juga punya makanan kesukaan? Iya, pasti semua punya makanan kesukaan. Nah, Miss Rani mau ingatkan anak-anak ketika memilih makanan kesukaan harus memilih makanan yang mengandung zat gizi, karena zat gizi memiliki fungsi yang sangat penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Nah anak-anak, di video sebelumnya kita sudah bahas tentang fungsi gizi bagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, anak-anak masih ingat ada berapa fungsi gizi? Iya, hebat. Ada 3 fungsi gizi. Yang pertama adalah zat gizi sebagai sumber tenaga, yang kedua adalah zat gizi sebagai pembangun tubuh, dan yang ketiga adalah sebagai pengatur. Nah, anak-anak bisa dapatkan zat-zat gizi tersebut dari makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Oke anak-anak, sekarang perhatikan lagi halaman 69. Nah, di sini di halaman 69 ada teks tentang manfaat makanan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Nah anak-anak, jadi makanan ini memiliki fungsi yang paling penting untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah pada usia 5-12 tahun ini adalah jenjang usia untuk proses pertumbuhan dan perkembangan. Untuk itu ada komponen-komponen makanan yang diperlukan pada saat jenjang usia 5-12 tahun. Apa saja anak-anak? Yang pertama adalah tubuh memerlukan kalsium. Nah, kalsium merupakan mineral penting untuk perkembangan tulang agar dapat bertumbuh dengan sehat. Yang kedua adalah folat. Nah, ini merupakan vitamin B yang sangat baik untuk proses pertumbuhan. Nah, folat bisa diperoleh dari makanan-makanan seperti roti, sayuran yang berdaun hijau, dan juga kacang-kacangan. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah zat besi. Nah, zat besi juga sangat dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan karena ini sangat membantu untuk menjaga sel-sel darah merah yang dapat diperoleh dari makanan-makanan seperti daging, terus hati, sereal, dan juga kacang-kacangan ya anak-anak. Nah, yang keempat yaitu makanan yang mengandung lemak dan gula. Nah, kelompok ini bisa mencakup makanan seperti mentega, terus minyak goreng, biskuit, kue, keripik, permen, es krim, coklat, dan juga minuman-minuman yang manis.
Tapi ingat anak-anak, untuk makanan yang mengandung lemak dan gula tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak. Nanti tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Oke anak-anak, jadi ada 4 komponen yang sangat dibutuhkan pada usia proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah anak-anak, agar tubuh kita bertumbuh secara optimal, maka kita harus menerapkan pola hidup yang sehat. Nah ada yang tahu apa itu pola hidup sehat? Nah anak-anak, pola hidup sehat adalah usaha manusia untuk menjaga kesehatan baik secara jasmani dan juga rohani. Nah anak-anak, cara menjaga kesehatan secara rohani dapat kita lakukan dengan sikap syukur kita atas nikmat yang kita terima dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah misalnya kita rajin berdoa, rajin baca firman, dan rajin beribadah. Nah yang berikut cara menjaga kesehatan secara jasmani dapat anak-anak lakukan dengan mengatur jadwal makan kalian. Misalnya pagi harus sarapan, siang tidak boleh terlambat makan, sore juga harus sarapan, dan harus makan malam. Terus istirahat yang cukup, harus rajin berolahraga. Nah anak-anak, selain makanan, olahraga juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Apa saja manfaat dari berolahraga? Anak-anak perhatikan di halaman 74. Nah, di halaman 74 ada 5 manfaat dari berolahraga. Nah, yang pertama adalah dapat membantu memelihara kesehatan tubuh. Yang kedua, berolahraga sangat baik untuk pertumbuhan tubuh kita. Yang ketiga, dengan berolahraga dapat menumbuh kembangkan sifat sosial kita di kalangan masyarakat. Yang keempat, dengan berolahraga dapat menyehatkan jantung. Dan yang kelima, dengan berolahraga dapat melatih kecerdasan. Nah, karena anak-anak dengan berolahraga kita juga bisa lakukan dalam bentuk permainan sehingga bisa melatih kecerdasan kita. Nah, sekarang anak-anak kita akan bermain games. Kalau di video sebelumnya kita sudah belajar beberapa gerakan untuk melatih kekuatan tangan kita. Sekarang kita akan bermain untuk melatih otot kaki kita dan juga melatih konsentrasi kita. Oke anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan langkah-langkah untuk melakukan permainan tersebut. Oke anak-anak, jadi di dalam permainan boleh dilakukan sendiri, tapi supaya lebih seru kalian harus lakukan berkelompok. Jadi bisa kalian lakukan bersama teman-teman di rumah atau anggota keluarga kalian. Jadi langkah yang pertama, kalian harus baris berbanjar seperti ini. Jika aba-aba satu depan, maka anak-anak harus lompat 1 kali ke belakang. Jika aba-aba satu belakang, maka anak-anak harus lompat 1 kali ke depan. Jika aba-aba satu kanan, maka anak-anak harus lompat 1 kali ke kiri. Dan yang terakhir, jika aba-aba satu kiri, maka anak-anak harus lompat 1 kali ke kanan. Oke anak-anak, kita coba sekali lagi ya. 1 depan, 1 belakang, 1 kiri, 1 kanan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak, langkah-langkah melakukan permainan untuk melatih kekuatan otot kaki kita dan juga untuk konsentrasi kita. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan permainan untuk melatih kekuatan otot kaki kalian dan juga konsentrasi kalian? Ya, pasti senang. Miss Rani juga ikut senang. Nah, anak-anak dengan berolahraga akan membuat tubuh kita sehat dan kuat. Untuk itu, anak-anak harus rajin berolahraga di rumah agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh anak-anak bisa bertumbuh secara optimal. Nah, anak-anak, berolahraga juga merupakan salah satu pola hidup yang sehat. Nah, anak-anak, pola hidup sehat juga dilakukan oleh Manda bersama dengan keluarganya.
Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Manda dan keluarganya untuk menerapkan pola hidup yang sehat? Mari anak-anak kita sama-sama perhatikan di halaman 84. Nah, di halaman 84 di sini terdapat beberapa gambar yang berkaitan dengan kegiatan Manda di pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Nah, di pagi hari setelah bangun, Manda suka berolahraga. Nah, di siang hari Manda belajar, kemudian Manda tidur siang. Yang di sore hari Manda bermain bersama teman-teman dan juga mereka suka sarapan sore bersama dengan anggota keluarganya. Nah, ini anak-anak pola hidup sehat yang dijalani oleh Manda bersama dengan anggota keluarganya. Misalnya mau tanya, apakah pola hidup yang seperti ini juga dilakukan oleh anak-anak di rumah? Iya, misalnya percaya anak-anak juga pasti menerapkan pola hidup yang sehat seperti yang dilakukan oleh Manda bersama dengan keluarganya. Nah, anak-anak, pola hidup yang sehat sangat penting untuk kita lakukan setiap hari supaya proses pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita dapat berkembang secara baik dan optimal. Sekarang kita akan lanjut materi kita yang berikut adalah tentang pengurangan bilangan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang penjumlahan bilangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pengurangan bilangan. Nah, anak-anak, sama dengan penjumlahan, pada pengurangan juga terdapat dua teknik. Yang pertama adalah teknik tanpa meminjam, yang kedua adalah teknik meminjam. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah teknik tanpa meminjam. Anak-anak perhatikan ya, di sini sudah ada contoh pengurangan antara bilangan 9.000 dengan bilangan 3.000. Supaya lebih gampang, kita akan menyelesaikan dengan cara bersusun. Nah, anak-anak perhatikan ya. Nah, yang akan dikurangi terlebih dahulu adalah bilangan satuannya, kemudian bilangan puluhan, lalu bilangan ratusan, dan juga yang terakhir bilangan ribuan. Jadi cara penyelesaiannya sama dengan penjumlahan. Nah, sekarang 0 kurang 0 berapa? Iya, hebat, tetap 0. Sini juga 0. 9 kurang 3 berapa anak-anak? Iya, hebat, 6. Jadi 9.000 dikurangi dengan 3.000 hasilnya adalah 6.000. Jadi ini cara pengurangan bilangan dengan teknik tanpa meminjam. Nah, misalnya kasih contoh sekali lagi ya anak-anak. Misalnya bilangan 4.576 dikurangi dengan bilangan 2.132. Anak-anak perhatikan, yang dikurangi terlebih dahulu angka berapa dan angka berapa? Iya, hebat anak-anak. Yang dikurangi terlebih dahulu adalah 6 dengan 2. 6 kurang 2 berapa? Iya, 4. Terus 7 kurang 3? 4. 5 kurang 1 berapa? Iya, hebat anak-anak. 4. Sekarang yang terakhir 4 kurang 2 berapa? Iya, hebat anak-anak. 2. Jadi hasilnya ada yang bisa baca bilangan tersebut? Iya, hebat anak-anak. Ini adalah bilangan 2.444. Hebat anak-anak. Nah, sekarang yang kedua adalah teknik meminjam. Nah, anak-anak perhatikan di sini sudah ada contoh bilangan 3.760 dikurangi dengan bilangan 1.146. Nah, caranya juga sama supaya lebih cepat penyelesaiannya dengan cara bersusun. 3.760 dikurangi dengan bilangan 1.146. Anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, yang dikurangi terlebih dahulu adalah 0 dengan 6. Apakah 0 bisa dikurangi 6? Tidak bisa anak-anak. Untuk itu harus dipinjam 1 dari bilangan 6. Untuk itu 0 sudah jadi, karena pinjam 1 dari sini 0 menjadi 10. Nah, 10 kurang 6 berapa
Iya, hebat. 4. Nah, sekarang 6 yang tadi karena sudah dipinjam 1 di sini, maka 6 kurang 1 sama dengan, iya, tinggal 5. Nah, sekarang 5 kurang 4 berapa? Iya, hebat. 1. Nah, sekarang 7 kurang 1, 6. Yang terakhir 3 kurang 1 berapa? Iya, hebat anak-anak. Nah, sekarang apakah ada yang bisa baca hasilnya? Pengurangan antara bilangan 3.760 dikurangi 1.146 hasilnya adalah, iya, hebat, 2.614. Oke anak-anak, sekali lagi misalnya kasih contoh. Anak-anak perhatikan di sini ya. Nah, misalnya lagi bilangan 3.408 dikurangi dengan bilangan 1.324. Nah, anak-anak perhatikan di sini. 8 kurang 4 berapa? Iya, hebat. 4. Nah, sekarang 0 bisa dikurangi 2. Iya, tidak bisa, maka harus pinjam 1 dari sini. Jadi 0 sudah jadi berapa? Iya, jadi 10. 10 kurang 2 berapa? 8. Nah, sekarang karena tadi 4 sudah dipinjam 1, maka 4 kurang 1 sisanya 3. 3 kurang 3, 0. Nah, sekarang yang terakhir 3 kurang 1 berapa anak-anak? Iya, hebat, 2. Jadi hasilnya adalah 2084. Hebat anak-anak. Oke anak-anak, materi kita sampai di sini. Miss terus ingatkan anak-anak untuk semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.